Pembelajaran statistika, ukuran pemusatan data. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai petualangan dalam dunia statistika yang menarik. Siapkah kalian? Kami siap, Bu Guru. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba perhatikan permasalahan berikut. Hari ini kita akan belajar sensus data. Sensus itu apa, Bu Guru? Sensus adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dari suatu populasi. Baiklah, Bu. Lalu, jumlah apa yang akan kita cari, Bu? Baiklah anak-anak, nanti Ibu akan memberitahu apa yang akan kalian data, sekaligus ini sebagai tugas proyek kalian. Sebelum itu, perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, coba kita belajar mengamati. Di sini ada sebuah diagram yang kita kenal dengan diagram. Ya, betul, diagram batang. Nah, dari diagram batang yang disajikan, kalian bisa mencari informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari diagram di atas. Kalian bisa berpikir ya, saya beri waktu sebentar. Nah, sekarang perhatikan dari diagram tentang jumlah hasil tangkapan ikan mulai tahun 2003 sampai dengan 2008. Tadi kalian sudah berpikir kan informasi-informasi yang bisa kalian dapat dari diagram itu. Mungkin diantaranya sama ya dengan yang kalian pikirkan, yaitu kita bisa peroleh informasi mengenai hasil perikanan terendah, yaitu pada tahun 2004, sejumlah 2.000 ton. Hasil perikanan tertinggi kita bisa melihat yaitu pada tahun 2007, sebesar 5.000 ton. Lalu kita bisa melihat lagi data kenaikan tertinggi yang bisa dicapai, yaitu ada pada tahun 2006 sampai dengan 2007, sejumlah 2.500 ton. Selain informasi-informasi ini, tentunya kalian juga bisa mencari informasi lain. Misalnya, kalian bisa mencari berapakah selisih jumlah tangkapan ikan pada tahun 2003 sampai 2004. Mungkin selisih antara tangkapan ikan 2004 sampai dengan 2005 dan seterusnya. Nah, anak-anakku, sekarang kalian perhatikan grafik berikut ya. Bagaimana jumlah penduduk Indonesia saat ini? Apakah mengalami pertumbuhan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali? Nah, grafik ini menunjukkan adalah grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebesar 275,77 juta jiwa pada tahun 2002 ini. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu sebanyak 272,68 juta jiwa. Nah, kalau kita bisa melihat grafik ini, kita bisa tahu bahwa jumlah penduduk pada tahun 2000 sebelum 2022 ada 2021. Kemudian di sampingnya ada 2020 dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari perkembangan jumlah penduduk di Indonesia.
Anak-anak, kira-kira informasi lain apa yang bisa kita dapatkan dari grafik pertumbuhan penduduk tadi ya? Tentunya banyak informasi yang kalian bisa peroleh ya, tidak hanya tentang jumlah penduduk per tahun, tetapi informasi tentang kenaikan jumlah penduduk tiap tahun mungkin, atau informasi-informasi yang lain. Dari sebuah grafik maupun diagram, banyak informasi yang bisa kita peroleh. Di antaranya, kita bisa mengetahui data tertinggi dan data terendah, atau jumlah penduduk terbanyak dan jumlah penduduk terendah. Kita bisa mencari rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahunnya. Kemudian pada tahun berapa penduduk Indonesia mengalami jumlah terbanyak? Dan apakah peningkatan jumlah penduduk yang sudah disensus itu tadi sesuai dengan lapangan pekerjaan? Nah, oleh karena itu diperlukannya sensus penduduk untuk mengetahui informasi-informasi tersebut. Sekarang kita belajar sensus sederhana yang tadi Ibu sudah bilang di awal. Nah, apa yang akan kita data atau proyek apa yang akan kita lakukan? Nah, dalam membantu data emis madrasah, kita akan melakukan sensus tentang data pribadi peserta didik. Kalian akan mencari data ke kelas lain dan data meliputi nama peserta didik, jumlah saudara, urutan anak keberapa, data tinggi badan peserta didik yang didata atau teman kalian yang kalian data, dan data berat badan dari teman yang kalian data tadi. Kalian bisa mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok dan bisa melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan, kapan melakukan sensus tersebut, dan lain-lain. Silahkan itu menjadi tugas proyek kalian.